Apa kamu masih ingat kapan pertama kali kita bertemu? Nansing, kudengar Dokter Kiau akan mengalihkan kepadamu pasiennya. Dokter Kiau bilang dia akan dinas luar kota selama 6 bulan. Itu karena dia tidak sanggup mengobati. Pasien yang sulit itu, aku sarankan kamu jangan menerimanya. Gangguan bipolar berat, gejala manik dan depresi ganda, emosinya tidak bisa dikontrol. Hai. Dokter Nan, aku direkomendasikan oleh Dokter Kiau. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu Yu Tiandong. Dia tersenyum sangat cerah. Senyumannya seperti topeng cetakan 3D, yang sempurna, tetapi kaku. Aku melihat tatapan matanya, seolah terjebak oleh sesuatu. Pada saat itu, aku merasa gila bahwa di dunia ini hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Kunjungan pertama Yu Tiandong adalah untuk konsultasi somnambulisme. Yang kedua adalah untuk mengobati insomnia. Semua orang menggodaku. Mereka bilang Yu Tiandong berpura-pura sakit hanya untuk menemuiku. Kenyataannya, aku dan Yu Tiandong berpacaran. Aku yang lebih dulu mengambil inisiatif. Apa kamu ingat tanggal berapa kita pertama kali bertemu? Aku sudah melupakannya semua. Hal-hal yang berhubungan denganmu sudah kubuang ke toilet dan menyiramnya bersih. Kamu sangat membenciku, tapi aku setiap hari merindukanmu. Tapi aku merindukanmu setiap hari. Seseorang bilang kau sudah mati, dan aku bahkan merayakannya. Ayahku meninggal. Kasus sengketa harta warisan sudah berjalan 2 tahun, dan aku hampir mati juga. Namun, keinginan untuk bertemu denganmu lagi mendukungku untuk bertahan hidup. Sepertinya kau menang. Menang. Kalau begitu, selamat karena mengambil alih Shengxi. Kau yang sekarang punya uang dan kekuasaan, dan juga sakit. Yang lebih penting, sekarang aku juga memilikimu. Bagaimana dengan Sumu? Nansing, kau terlalu terburu-buru. Aku tanya di mana Sumu? Bukankah itu dia? Aku terkejut sekali. Kau siapa? Maaf. Dia bukan Sumu. Itu juga bukan kalung yang kuberikan padamu. Yang kau pakai ini palsu. Ini hanya balasan budi. Kalung yang kuberikan padamu itu unik, aku buat sendiri. Kalung yang kau berikan sudah kubuang sejak lama. Yu Tiandong, 2 tahun lalu aku memotong jarimu, itu salahku. Oh, boleh memotong jariku sebagai balasan. Kau mau potong berapapun silakan. Tapi sekarang aku sudah menikah. Aku hanya butuh pasangan yang sehat jasmani dan rohani. Tolong kembalikan dia padaku. Tidak. Di antara kita tidak ada dendam, hanya cinta. Lalu bagaimana agar engkau mau mengembalikannya padaku?
Sebelum kau menyembuhkanku, aku tidak akan melepaskanmu. Sedang apa kalian? Sedang apa kalian? Halo, Sumu. Nansing, Kau di mana? mari kita bercerai. Nansing, ayo kita bercerai. Nansing, besok pagi jam 9, temui aku di depan kantor catatan sipil. Sumu? Apalagi yang kau ancamkan padanya? Demi Tuhan, aku bahkan tidak menyentuhnya seujung jari pun. Lagi pula, aku tidak pernah berinisiatif meminta kalian bercerai. Dia sendiri yang mau melepaskanmu. Jadi, mana ada cinta di antara kalian? Kau membohongiku lagi. Kali ini, aku benar-benar lapar. Nansing, untuk pria yang suka mempermainkan dan mencampakkan orang seperti ini, saat kau bertemu dengannya, ingatlah untuk menamparnya keras-keras 2 kali. Amu? Amu? Sumu? Bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Aku tidak suka engkau mengkhawatirkan pria lain di depanku. Nansing, mungkin aku tidak bisa melindungimu lagi. Kau harus menamparnya. Maafkan aku. Nansing, tampar dia, atau aku yang harus melakukannya sendiri. Nansing, apa dia yang memukulmu atau engkau yang memukulnya? Maafkan aku. Yu Tiandong? Kau yang merencanakannya kan? Aku hanya membuat dia memilih antara masa depannya di keluarga Su atau dirimu. Sepertinya dia salah memilih, tapi aku benar. Karena dalam situasi apapun, aku akan selalu memilihmu. Kau sebegitu tidak mau berpisah denganku, ya? Setiap menit, setiap detik. Kalau begitu kita harus mencari tali untuk mengikat kita berdua menjadi satu. Tidak perlu tali, cukup borgol saja. Sumu? Dokumennya, Sumu? dokumennya. Sumu? Meskipun kita menikah hanya berdasarkan perjanjian, aku tetap harus berterima kasih padamu. Saat aku membutuhkan keluarga, kau maju membantu. Kesalahan yang kubuat justru mendatangkan masalah sebesar ini untukmu. Maafkan aku. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak akan bisa ditolong oleh siapapun. Inikah orang normal yang kau cari itu? Di saat genting dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ini bahkan belum sampai pada kondisi hidup dan mati. Tunggu sampai benar-benar terjadi, dia pasti akan mendorongmu menjauh. Terima kasih telah memberiku tamparan yang membuatku melihat perbedaan antara orang normal dan orang gila.
Gila. Yu Tiandong. Gila. Cepat pergi. Cepat pergi. Aku punya kabar baik untukmu. Aku akan menikah. Aku mengundang kalian semua untuk datang ke pernikahanku dengan Nansing. Kejutan. Pengantinnya bukan kamu. Lalu kenapa kamu malah merusak pernikahanku? Karena aku sakit. Kalau begitu aku doakan kamu memiliki kehidupan yang indah dan karir yang semakin maju. Sampaikan terima kasihku kepada wanita hebat itu. Jangan buru-buru pergi, aku masih punya kabar baik lainnya. Kita memang ditakdirkan bersama. Mana mungkin aku berpisah darimu? Jangan-jangan kamu mau aku menjadi simpananmu? Jangan bicara sekejam itu. Aku akan mempekerjakanmu sebagai psikiater pribadiku. Perbuatan mengganggumu ini membuktikan bahwa 2 tahun aku merawatmu tidak menyembuhkanmu. Kaulah obat mujarabku. Dengan adanya dirimu, penyakitku sudah sembuh setengahnya. Lalu setengahnya lagi? Kamu yang akan menyembuhkannya perlahan. Apa kamu tidak takut aku malah membunuhmu karena malapraktik? Kalau begitu pun, aku akan menerimanya dengan senang hati. Aku akan menikah, tapi pengantinnya bukan kamu. Pernikahannya besok. Gaunnya sudah kusediakan untukmu. Nansing, Kali ini mau menampar pipi kiri atau pipi kanan? apa yang sebenarnya kamu lakukan? Baru menikah sudah bercerai, mau ditaruh di mana wajah Pak Mandong? Menurut statistik tidak resmi, kamu akan memukulku demi setiap suamimu. Kali ini karena Dong Tianming berbisnis dengan keluarga Su, aku menceraikan Sumu, bisnis Dong Tianming jadi gagal total. Jangan sebut-sebut nama Dong Tianming terus. Dia adalah ayah tirimu. Kamu seharusnya memanggilnya ayah. Kamu harus tahu, langkah demi langkah dia beralih dari dokter menjadi wakil direktur, betapa sulitnya itu. Sekarang hanya selangkah lagi menjadi direktur. Keluarga Su sudah berjanji, setelah pernikahan mereka akan menyumbangkan banyak peralatan medis. Sekarang semuanya berantakan. Kamu harus memikirkan dia jauh lebih baik daripada ayah kandungmu yang tidak bisa diandalkan itu. Zhou Mingyue, kebiasaanmu membicarakan keburukanku di belakang tidak Memang pernah bagus. berubah sama sekali. Mantan keluarga Apa aku salah bicara? sudah lengkap. Bagian mana dari dirimu yang bisa diandalkan? Dulu demi uang, kamu lari bersama seorang wanita kaya yang jauh lebih tua darimu dan meninggalkan Nansing kepadaku. Aku seorang diri membawa anak, kalau aku tidak menikah, lalu aku harus bagaimana? Lihat dirimu, barang murahan macam apa yang sudah kamu nikahi? Semua lebih baik darimu. Benarkah? Apakah itu suami ketiga yang naik jabatan berkat keluarga Su? Atau suami kedua yang dipenjara? Dulu itu hanya salah paham. Nansing, kamu pasti salah mengerti. Salah paham? Kalau salah paham, kenapa dia bisa dipenjara? Kesalahpahaman, dia akan masuk penjara. Nansing, kau ikut aku ke keluarga Su, minta maaf pada mertuamu. Kau dan Sumu bercerai, Pak Mandongmu, bagaimana mereka bisa melanjutkan bisnis? Nansing, Yu Tiandong adalah CEO baru dari Sensi Huayi. Dia sangat tertarik padamu, kalian bisa menjalin hubungan. Diam kau, dulu demi uang, di ranjang wanita kaya itu, kau begitu bersemangat. Kau bisa berkorban, tapi jangan korbankan putrimu.
Kau juga demi uang mencari orang gila untuk menjadi ayah tiri Nansing, kan? Orang gila yang kucari jauh lebih baik daripada orang mesum sepertimu. Kau pikir pria-pria yang kau nikahi itu tidak mesum? Siapa di antara mereka yang tidak pernah melecehkan Nansing? Keluar. 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 Nansing, minum susunya dulu, baru belajar. Keluar. Nansing, menikah dan bercerai bukan hanya urusanmu sendiri. Kau tidak boleh segois itu. Semua karenamu. Mengapa engkau membicarakan masa lalu yang baik-baik saja? Setelah semua terjadi, kau masih membelanya. Nansing keluar dari rumah malam itu, roknya penuh darah. Dia sedang datang bulan. Jangan memfitnah sembarangan. Ayah akan mengelapnya untukmu. Keluar. 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 Pergi. Pergi, Pergi. pergi, pergi, Jangan bergerak. Pergi. Pergi. Ayah sangat pergi, menyayangimu. pergi, Pergi. Ayah tidak akan menyakitimu. Pergi. pergi. Setelah menikah dengan orang normal, apakah penyakitmu sudah sembuh? Terkontrol. Yu Tiandong, apa yang tidak membunuhku akan membuatku lebih kuat. Setelah aku menyembuhkanmu, aku ingin menjauhi siapapun yang tidak mencintaiku dan benar-benar menyembuhkan diriku sendiri. Selamat menikah. Terima kasih. Apa ini? Sesuatu yang paling cocok untuk Izinkan aku memperkenalkan. Yang ini adalah psikiater pribadiku, Nansing. Hari-hari ke depan, dia akan selalu bersama kita. Dan yang ini adalah pengantin perempuanku. Siapa namamu lagi? apa aku baru datang dan langsung mencari musuh? Niyashi, Benar. Halo, aku Nansing. aku tahu. Di kamarnya, penuh dengan fotomu. Sakit. Aku masuk duluan, tidak mengganggu kalian menyambut tamu. Anda adalah tamu saya yang paling terhormat. Silakan, Dr. Nan. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Apakah orang ini sedang mengamati saya? Gugatan sengketa harta warisan sudah berjalan 2 tahun. Saya hampir mati juga. Oh, pecundang. Halo, Tuan Yu. Halo, Dr. Nan. Tuan Yu mengenal saya. Dr. Nan juga mengenal saya. Tuan Yu adalah apanya Presiden Direktur Yu? Sepupu. Punya ketulusan. Senang bertemu Anda. Dr. Nan sungguh berwawasan dan cantik. Tidak heran dia terus memikirkan Anda. Saya dengar Tuan Yu lulusan jurusan keuangan dari Universitas Chicago, tapi sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Grup Shangxi Huai. Sungguh seperti menggunakan kapak untuk membunuh ayam. Yu Tiandong memiliki banyak cara. Jika paman kedua saya tidak membuat surat wasiat lebih awal, saya dan ayah saya tidak akan punya tempat di dalam grup itu. Kami pasti sudah dihabisi olehnya sejak lama. Ini karena tidak rela, masih ingin mencoba memperjuangkannya lagi? Tidak percaya.
Yu Tiandong bukan tukang jagal. Tapi dia orang gila. Minum obat dulu. Ada banyak kepribadian dalam tubuhnya, dan si tukang jagal itu salah satunya. 2 tahun berlalu, untuk mengenal Yu Tiandong lebih dalam, Yu Hua adalah pilihan yang bagus. Dokter Nan, hati-hati. Niasi, apakah kamu bersedia menerima pengantin pria? Yu Tiandong menjadi suamimu? Baik dalam suka. Saya bersedia. Bagus. Yu Tiandong, apakah kamu bersedia menerima Niasi sebagai istrimu? Baik dalam senang. Sejak kecil, saya belum pernah melihat Kamu dia akan menatap seorang mencintainya gadis tanpa syarat? dengan tatapan seperti itu. Setia kepadanya selamanya? Saya bersedia. Bagus. Sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. 3 kata itu sepertinya ditujukan padamu ya, Dokter Nan. Tuan Yu terlalu berlebihan. Sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Kamu tahu kenapa pendeta terus mengulang kalimat ini? Kamu tahu apa yang Yu Tiandong pikirkan sekarang? Rencana jahat apa lagi ini? Pasangan Wakil Presiden Direktur Yu dicium oleh Presiden Direktur Yu. Selingkuh di depan umum saat pernikahan? Aneh sekali. Tadi pendeta bilang, pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Lanjutkan. Dokter Nan, akan kuberitahu rahasia lain. Yu Tiandong mendapatkan hak waris. Ada kaitannya erat dengan keluarga Ni. Apakah ini benar-benar cinta sejati? Atau hanya memanfaatkanmu dan setelah itu mencampakkanmu? Aku sudah menyiapkan hadiah pernikahan untukmu. Sampai jumpa di villa malam ini. Dokter Nan, masalah mencabut lintah itu, haruskah kita jadwalkan? Dia itu seperti lintah. Jika dia sudah mengincarmu, dia akan masuk ke dagingmu dan menghisap darahmu. Tuan Yu ingin membantuku mencabut lintah ini? Pengantinku, sebentar lagi jam 12 malam. Jika kamu tidak segera menukarkan hadiahmu, itu akan berubah menjadi labu besar. Pergi. 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 Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku mohon. Mohon. Sing Sing, Nansing. Sing Sing, apakah itu kamu? Ambil ini. Tangan mana yang menyentuhmu, pukul saja tangannya. Untuk dirimu saat masih kecil, balaskan dendamnya. Sing Sing, aku ini ayahmu. Coba bicara dengan mereka, bilang jangan pukul aku ya. Aku mohon padamu. Sing, Sing, Sing Sing, Sing Sing. Ayah mencintaimu. Aku ayahmu, aku ayahmu. Pukul dia. Aku ayahmu, aku ayahmu. Pukul dia.
Seret dia. Bagaimana? Hadiah ini kau suka? Kapanpun kau ingin memukulnya, aku akan membawanya ke hadapanmu. Biar kau merasa puas. Yu Tiandong, kau pikir semua yang kau lakukan hari ini akan membuatku berterima kasih padamu? Kau tahu kenapa aku membencimu? Setelah bertahun-tahun ini, aku baru saja berhasil melupakannya. Tapi kau malah mengingatkanku kembali pada malam yang paling menyakitkan bagiku beberapa tahun yang lalu. Ini sudah kedua kalinya. Apa kau ingat? Buka pintu itu, kembali ke hari yang paling menyakitkan bagimu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aku melihat lautan dan banyak orang. Bagus. Lanjutkan. Malam itu hujan. Aku sedang mengerjakan PR di kamar. Pintu terbuka dengan suara derit. Pintu terbuka dengan suara berderit. Minum susunya dulu baru belajar. Dia masuk sambil membawa susu, semakin mendekat. Apa yang kau katakan? Semakin mendekat. Dia meletakkan susu itu di atas meja. Yu Tiandong, diam. Tangan yang satunya menyentuh bahuku. Diam. Tangannya basah kuyup penuh keringat. Aku benci bau keringat. Lalu dia mendekatkan mulutnya. Mulut yang berbau tidak sedap ke wajahku semakin dekat. Dia sengaja menumpahkan susu itu ke badanku. Tangannya bergerak dari leher ke dada dan terus meraba ke bawah. Jangan bicara lagi. Dia meraba-raba badanku dengan ganas, melakukan hal yang tidak senonoh. Selama 2 tahun setelah meninggalkanmu, aku terus berusaha menjadi orang yang normal. Kemunculanmu menghancurkan dunia normal yang sudah susah payah ku bangun. Kau memintaku menjadi psikologmu, aku setuju. Tetapi kau harus siap, aku belum tentu bisa menyembuhkanmu. Kau mungkin akan semakin gila. Tidak apa-apa. Asal kau mau tetap di sisiku, itu lebih baik dari apapun. Menikahi orang gila, rasanya pasti tidak enak kan? Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat mencintai orang gila ini. Tandong, sudah selesai bekerja? Nyonya Yu, maafkan saya selama masa ini, saya harus lebih banyak mengganggu. Saya akan mencoba menyembuhkannya secepat mungkin, agar saya bisa cepat menghilang dari hadapan Anda. Dr. Nan, silakan saja. Ayo, aku tunjukkan kamar-kamar lain. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau lakukan, sampai dia mau menahan diri seperti ini padamu. Pesona. Kurasa kamar di sebelah, kamar antara kau dan istrimu, juga tidak akan terlihat seperti kamar pengantin dibandingkan kamar ini. Kamar ini adalah kamar pengantin kami. Kau duluan. Lain kali saat memukul orang dengan tongkat, pastikan tanganmu mengepal erat. Kalau tidak, Kenapa harus aku? coba tebak. Aku bukanlah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyembuhkanmu. Tapi, aku adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa menyembuhkanmu. Kau sama sekali tidak berniat untuk menjalani pengobatan dengan baik. Minum obat hanya bisa mengobati gejala,
bukan menyembuhkan akar masalah. Ayo, kau saja yang jadi dokter ini. Jika aku tidak bersamamu, aku tidak sakit. Jika aku tidak bersamamu, aku akan sakit parah. Lihat, aku sudah menyembuhkanmu. Lihat, rasa sakitnya masih ada, masih terasa sakit. Ini masih ada, dan masih sakit. Sebagai wanita hamil, seharusnya kamu tidur sekarang, bukan merokok di sini. Menghilangkan kesedihan dengan rokok. Kesedihan apa? Aku ingin dia tumbuh lebih lambat. Aku takut begitu dia lahir, dia sudah tidak punya ayah. Semakin kamu takut pada sesuatu, justru semakin cepat kamu kehilangannya. Tiandong, aku jatuh cinta padamu. Sepertinya memang masa kehamilan bisa mengacaukan hormon. Mungkin hormon bisa, tapi perasaan tidak. Setelah anak ini lahir, ada apa? Kamu belum menjelaskan kepada Dr. Nan bahwa kamu menikah denganku hanya demi anak di dalam perutku. Sudah ketemu ayah anak itu? Ingat baik-baik, siapapun dan apapun tidak akan memengaruhi hubunganku dengan Nansing, termasuk kamu, dan juga anak di perutmu. Jadi, kita tumbuh bersama sejak kecil, tapi kamu malah bertanya siapa namaku? Tiandong, aku tidak bercanda denganmu. Aku sungguh mencintaimu dan ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Menghabiskan sisa hidup bersama? Jangan harap itu tidak mungkin. Kecuali aku menjadi gila. Selamat malam. Selamat menikah. Sudah ketemu bapak dari anakmu? Siapapun, apapun, tidak akan memengaruhi hubunganku dengan Nansing, termasuk kamu, dan juga anak yang ada di dalam perutmu. Kamu membuatku gila saja sudah cukup. Kenapa harus menyeret wanita hamil lagi? Kedap suara rumahku seburuk itu ya? Kamu sengaja ingin aku mendengarnya. Sulit bagiku untuk tidak mendengarnya. Kedap suaranya buruk. Hei, Malam ini ada perjamuan pelantikan Yu Tiandong. Mari kita bekerja sama. bagaimana caranya bekerja sama? Kita, grup Sheng Shihuai, tentu saja tidak bisa diserahkan kepada orang gila, kan? Itu urusanmu. Dr. Nan, selama Anda bisa membuktikan bahwa Yu Tiandong memiliki penyakit mental yang serius, keluarga Yu akan membawanya kembali ke Inggris untuk perawatan. Sejak saat itu, Yu Tiandong tidak akan pernah muncul lagi. Setuju. Setuju apa? Hantu. Apa yang disepakati? Bekerja sama dengan orang luar untuk membunuhmu. Setelah itu aku bisa meninggalkanmu. Mulai sekarang, Yu Tiandong tidak akan pernah muncul lagi. Ayo, Dalang. Minum obatmu.
Sejak kapan kamu bermutasi menjadi anjing? Kalau aku seekor anjing, kamu yang kugigit akan ikut menjadi anjing. Lepaskan. Katakan kalau kita berdua benar-benar menjadi anjing, itu akan cukup menarik, ya. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan minum obat ini. Nanti, setelah kamu pergi, aku akan memuntahkannya. Beberapa obat bahkan tidak dilapisi lilin beras, langsung larut di saluran pencernaan. Kalau begitu aku akan memuntahkannya padamu. Kita keracunan bersama. Obatnya sudah mulai bereaksi. Malam ini temani aku pergi menghadiri rapat penunjukan, ya. Sebagai apa aku hadir? Dengan status apa aku? Sebagai pasanganku, Tidak. Aku adalah penyelamatmu. Malam ini aku menemanimu menghadiri pertemuan penunjukan jabatan ini. Setelah ini, kita tidak lagi berutang apapun satu sama lain. aku tidak suka kalimat terakhirmu. Hukuman. Sekarang mari kita sambut Presiden Direktur baru Seng Si Huai, Tuan Yu Tiandong untuk naik ke panggung. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa kukatakan. Aku bisa berdiri di sini hari ini. Pertama, aku harus berterima kasih kepada ayahku karena meninggal tepat pada waktunya. Aku juga ingin berterima kasih kepada tim pengacaraku yang sangat profesional yang membantuku memenangkan kasus perebutan harta warisan yang berlangsung selama 2,5 tahun ini. Presiden Yu benar-benar suka bercanda ya. Presiden Yu, silakan lanjutkan. Aku... Presiden Yu, ada apa denganmu? Ada apa? Bersekongkol dengan orang luar untuk membunuhmu secara medis. Setelah itu, aku bisa pergi darimu. Berkolaborasi dengan orang luar untuk membunuhmu secara medis. Lalu aku bisa meninggalkanmu. Jangan sentuh aku. Bawa dia turun. Ada apa ini, apa Tuan Yu sakit? Sangat parah sampai harus dipapah. Maafkan saya, semuanya, mungkin sepupu saya kambuh lagi penyakitnya. Dokter Nan. Kebetulan dokter pribadi direktur ada di sini. Mari kita minta dia untuk menjelaskan kondisi direktur kepada kalian semua. Sakit apa sebenarnya Direktur Yu? Halo semuanya, saya adalah psikolog pribadi Direktur Yu. Saya rasa kalian semua sangat peduli dengan kondisi direk. Jika tidak ada rahasia memalukan yang disembunyikan, tolong jelaskan baik-baik kepada semua orang. Kondisi Direktur Yu sangat serius, dan kondisi seperti ini tidak mudah disembuhkan. Saya dengar, direktur memiliki masalah psikologis yang serius. Seberapa serius itu sampai-sampai dia harus minum obat sebanyak ini setiap hari? Sebanyak ini? Sakit apa sebenarnya Direktur Yu? Cepat ambil gambarnya. Ini berita besar. Obat ini, malam ini saya akan menemanimu menghadiri pertemuan pengangkatan. Setelah itu, kita tidak berutang apapun lagi satu sama lain. Tidak. Malam ini aku akan menemanimu menghadiri rapat pengangkatan jabatan. Setelah ini, kita impas. Tidak.
Ada apa ini? Kenapa dia memakannya? Ada kejutan dalam drama ini. Lihatlah ekspresi Wakil Presiden Direktur Yu itu, ada yang aneh. Kenapa dia memakan obatnya? Obat ini hanyalah vitamin. Presiden Direktur Yu menderita hipoglikemia parah. Mengenai rumor yang beredar di luar, bahwa Presiden Direktur Yu menderita penyakit mental gangguan kepribadian ganda, itu semua hanya kabar angin. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kabar angin? Ya? Presiden Direktur Yu baik-baik saja. Ternyata itu semua hanya trik. Vitamin, kakak sepupu. Memakannya baik untuk kesehatan. Bukankah kau bilang sudah ada kesepakatan? Anda salah paham, ya. Kesepakatan itu bukan berarti itu saya seorang dokter harus menjunjung etika profesi. Kau tidak akan pernah bisa lepas darinya seumur hidup. Saya sangat berterima kasih kepada kakak sepupu saya yang masih peduli dengan kesehatan adiknya di acara seperti ini. Saya harap dengan kejadian ini, saya bisa lepas darinya. Jika tidak ada hal lain lagi, Apakah kau masih ingat Tao Jun? Si tua bejat itu, Tao Jun, Hari dia ini. meninggal. kita akhiri sampai di sini. Orangnya ada di dalam. Halo, Anda Nonanan, ya? Anda adalah dari korban. Dia adalah ayah tiri saya semasa hidupnya. Kami tidak menemukan kerabat lain, jadi kami harus menghubungi Anda. Silakan masuk untuk mengidentifikasi jenazah. Ikut saya. Kudengar kondisi jenazahnya sangat mengerikan. Kau yakin mau masuk? Pukul dia. Sudah siap? Kalau sudah siap, saya akan singkap spraynya. Apa penyebab kematiannya? Korban menderita serangan kekerasan sebelum meninggal, kepala, punggung, perineum, dan banyak bagian tubuh lainnya menunjukkan luka tumpul. Penyebab kematian yang spesifik masih harus menunggu laporan otopsi. Apa Anda pernah bertemu dengannya baru-baru ini? Apa Anda tahu luka-lukanya? Disebabkan oleh apa? Di mana Anda pada jam 11 tadi malam? Nonanan, mohon bekerja sama dalam penyelidikan kami. 24 jam yang lalu, saya yang memukulinya. Nonanan, tolong bekerja sama dalam penyelidikan kami. 24 jam yang lalu, saya memukulnya. Luka di tubuhnya, itu pukulan saya. Yuti Andong, Bawa dia ke kantor polisi. Tuan Yu, mohon kerja samanya. Tidak apa-apa. kenapa? Sebenarnya, apakah saya atau dia? Hei, Nansing, kamu sedang di mana sekarang? Apa yang sedang terjadi? Aku lihat Yu Tiandong dibawa pergi polisi. Itu pukulan saya, tidak apa-apa. Apakah penyebab kematian dari pihak forensik sudah keluar? Tidak secepat itu. Jangan-jangan dia tahu tentang masa lalumu, lalu membunuh Tao Jun? Tunggu sebentar di sana. Kamu tahu hadiah apa yang paling kuinginkan? Aku berharap semua ini tidak pernah terjadi. Selain itu, saya bisa melakukan yang lain. Sepertinya kamu juga bukan orang yang maha kuasa, ya? Saya akan berusaha. Bagaimana jika saya ingin dia menghilang dari dunia ini?
Lalu, Kamu hilangkan dia, saya akan kembali bersamamu ke rumah barumu. Dunia saya, karena dia pada akhirnya makin gila. Menurut laporan, korban Tao Jun ditemukan di gang belakang KTV Lewa Jiangzhou. Saat otopsi di rumah sakit, Direktur Utama Zheng Xihuai, Pak Yu, dibawa pergi oleh polisi di rumah sakit. Pada saat yang sama, putri tiri Tao Jun, Bunan, terekam kamera wartawan di rumah sakit. Dikabarkan bahwa almarhum belasan tahun yang lalu pernah dipenjara selama 6 bulan karena mencabuli putri tirinya. Berapa usia Anda saat kasus itu terjadi? Tadi, Presiden Direktur Zheng Xihuai, Yu Tiandong, juga datang ke kantor polisi. Apa hubungannya dia dengan kematian ayah tiri Anda? Apa ada kaitannya? Apakah Yu Tiandong membunuh atau tidak? Tanyakan saja pada polisi. Apa gunanya bertanya pada kami? Dilaporkan bahwa Pak Yu dan Bunan pernah menjalin hubungan. Bunan bahkan tampil dengan berani sebagai pihak ketiga. Perilaku-perilaku ini memicu Yu Tiandong, kau memberiku kesempatan lagi. bagaimana orang seperti ini bisa terus menjabat sebagai malaikat berbaju putih yang menyembuhkan. Di mana Nansing? Teleponnya juga tidak diangkat. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Nanti kalau saya sudah menemukannya, saya akan memintanya menelepon Anda kembali. Tidak perlu, sampaikan padanya. Urusan tidak beres yang dia buat ini sangat memengaruhi reputasi rumah sakit. Padahal ini akhir pekan, saya dan wakil direktur dipanggil ke rumah sakit untuk rapat. Direktur, itu semua omong kosong yang ditulis paparazi. Kami sudah memutuskan Nansing akan diskors sementara. Suruh dia datang besok untuk mengambil surat sanksi. Direktur, Anda tidak bisa langsung percaya begitu saja. Apa hubungannya masalah ini dengan Nansing? Tidak apa-apa. Saya sudah dengar semuanya. Besok tolong ambilkan surat pemberitahuannya untukku. Apa urusannya denganmu? Meskipun kematian bajingan itu ada hubungannya dengan Yu Tiandong, itu tidak ada urusannya denganmu. Jika ciuman itu tidak terjadi, apakah semua ini tidak akan terjadi? Yu Tiandong. Dr. Nan, saya sedang menonton video terapi kita yang terakhir. Nansing, kali ini pipi kiri. Masalah itu tidak akan pernah berakhir ya. Siapa suruh kamu pakai celana pendek, pakai kaos dan berkeliaran di rumah? Sampai kapan kamu akan membalas dendam padaku? Aku susah payah, baru saja menjalani hidup yang sedikit damai. Kumohon, aku ingin tidur sebentar. Aku gagal melindungi putriku, begitu? Aku tahu, kamu tidak hanya membencinya, tapi lebih membenci kamu dan orang gila itu membunuh Tao Jun. Ayo, bunuh aku juga. Ayo, bunuh aku. Ayo. Aku ingin istirahat. Nansing, aku beritahu kamu, mulai hari ini hubungan kita terputus. Kamu bukan lagi putriku. Selamat, mulai saat ini kau tidak punya anak perempuan lagi. Yu Tiandong. Siapa yang membunuh Tao Jun? Aku atau kamu? Apakah aku? Katakan padaku, apakah aku yang membunuhnya? Apapun yang terjadi,
Di dunia ini, orang yang paling kamu benci sudah mati. Aku berjasa besar. Kali ini, kita tidak akan pernah bisa impas. Katakan padaku, bagaimana aku bisa impas denganmu? Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memutuskan semua hubungan denganmu? Kamu hanya ingin memenjarakanku. Kamu menggunakan kegilaanmu untuk merajut jaring yang sangat rapat. Kamu ingin aku terjebak di dalamnya selamanya, begitukah? Benarkah? Ada apa dengan tanganmu? Kematian Tao Jun tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau tidak, aku juga tidak akan dibebaskan. Mengerti? Aku sudah melalui hari-hari ini dengan kebingungan dan penuh kekhawatiran. Hubungan ibu dan anak sudah putus. Diskors dari pekerjaan sudah mengidentifikasi mayat, sudah mengganggu pernikahan orang, dan juga sudah bercerai. Semua ini terasa seperti balasan karena aku memutuskan hubunganku dengannya. Aku sudah memotong satu jarimu, dan sekarang aku mengembalikannya padamu. Sekarang aku kembalikan padamu. Kau gila. Apa yang kau lakukan? Apa aku menyakitimu? Kau baik-baik saja. Maafkan aku. Kau pikir dengan meninggalnya Tao Jun, kau pikir dia menghilang, hal ini tidak akan pernah terjadi? Sama seperti alasan kenapa engkau tidak mengizinkanku memotong jariku, karena kau tahu, meskipun aku memotong jariku, jari bengkokmu ini tidak akan pernah pulih kembali. Sekarang kita bisa bersama setiap saat. Tidak. Tidak. Tanpa aku, hidupmu tidak akan lengkap. Kehidupan yang hampir kau jalani, semuanya palsu bagimu. Mereka yang lain tidak ada satupun yang benar-benar mencintaimu. Baik itu sumu maupun orang tuamu, mereka sama sekali tidak mencintaimu. Nansing. Nansing. Yang kau butuhkan hanyalah aku. Hanya aku yang kamu butuhkan. Sebenarnya apa yang aku butuhkan? Kamu waras? Memang tidak waras. Kenapa? Trauma masa kecil? Jika kamu bertanya lagi, itu tidak sopan. Pindah dan tinggal bersamaku. Kamu tidak ingin berpisah dariku, ya? Setiap menit, setiap detik. Kalau begitu, kita harus mencari tali untuk mengikat kita berdua menjadi satu. Tidak perlu dicari. Cukup borgol saja. Dua orang sakit berkumpul. Apakah akan ada kehidupan normal? Aku akan mengambil kotak obat untukmu, untuk membalutnya. Bagaimana? Pasti akan sembuh segera. Yu Tiandong, aku lebih memilih kehidupan palsu daripada dirimu. Mohon maaf Nyonya Yu, aku buru-buru menghubungimu. Suamimu sekarang ada di rumahku. Tolong bawa dia pergi.
Sampai jumpa besok, ya. Tiandong, aku pergi. Dokter Nan seharusnya sudah pulang dari kantor polisi kan? Kabarnya Tao Jun meninggal karena serangan jantung setelah minum obat itu dan bermain dengan dua wanita. Dia terlalu bersemangat sampai tewas. Tapi aku tidak percaya, ada hal sebetulan-kebetulan itu. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan Yu Tiandong. Kalau begitu, Tuan Yu, apakah ada cara yang bagus untuk membantuku melarikan diri dari sini? Itu tergantung pada seberapa besar tekad Dokter Nan untuk menyingkirkan lintah itu. Asalkan aku bisa lepas darinya, aku akan bekerja sama dengan cara apapun. Baik. Nanti aku akan meminta seseorang mengirimkan sesuatu padamu. Apa yang Nona perintahkan? Kaulah tamuku yang paling terhormat. Tadi pendeta bilang, pengantin pria boleh mencium pengantin wanita sekarang. Bersama selamanya. Jangan harap, kecuali aku berubah menjadi orang bodoh. Ada orang yang mengganggu, benar-benar menyebalkan. Kau bantu aku menyingkirkannya? Apakah aku harus mengancamnya atau bagaimana? Hidup atau matinya, terserah takdirnya saja. Udara sedang panas dan kering, hati-hati dengan api. Saya mengerti. Selamat pagi, istriku. Yu Tiandong, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Masuk ke mobil, aku akan membawamu ke suatu tempat. Besok kita bertemu. Kau hanya perlu bekerja sama denganku. Sudah ku bilang, sebelum kau berhasil menyembuhkanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang perutmu sudah kelihatan, kau harus makan lebih banyak. Bu, Nansing adalah kekasihku. Nansing, cintaku. Selamat siang, Tante. Nama saya Nansing. Saya hanya psikiater Presdir Yu. Tiandong sering menceritakanmu kepadaku. Dengarkan, dia sering membicarakanmu. Hari ini kita berkumpul di sini karena ini adalah 3 tahun sejak kakak tertua saya meninggal. Selama ini keluarga Yu telah melalui banyak hal. Tujuan kita berkumpul bersama hari ini adalah untuk berdamai. Kita semua adalah keluarga. Tulang bisa hancur, tapi persaudaraan tetap terjalin. Omong kosong yang diucapkan dengan sangat serius. Ini siapa? Ini adalah... Saya belum sempat memperkenalkan. Ini adalah psikiater Tiandong. Sekaligus tunangan saya, Nansing. Psikiater, penyakit mentalnya sudah sembuh. Ayah, kenapa fokusnya ke situ? Saya sedang memperkenalkan tunangan saya. Tunangan? Betul. Saya memang belum pernah melamar Nansing secara langsung. Kebetulan hari ini ada Tiandong, ayah juga ada. Saya akan melamar di depan semua orang. Nansing, menikahlah denganku. Jadilah istriku. Kakak sepupu, Nansing dan Sumu masih dalam masa tenang perceraian. Dia sudah bersuami. 1 minggu lagi, masa tenang perceraian kalian pasti sudah selesai, kan? Begitu kalian mengurus surat cerai, kita akan segera mengurus surat nikah kita. Hari ini adalah ritual pemujaan leluhur. Apa kau sedang main drama di sini? Untungnya, aku juga sudah siap. Kalau begitu ini bisa dibilang Usaha dari kedua belah pihak. Nansing, selamat datang di keluarga besar Yu. Meskipun Yu Hua bukan CEO dari Shengtian, tapi psikologisnya sehat dan tubuhnya sama sekali tidak bermasalah. Ayah, tenang saja. Calon istriku sangat profesional.
pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengobati sepupuku. Kau setuju kan? Tuan Yu, tempat persembahan sudah siap, bisa segera dimulai. Baik, ayo kita pergi. Kau bukan istri yang dinikahi secara resmi oleh kakakku. Kau tidak pantas ikut. Ayo. Sepertinya taruhanku tidak salah. Maksudmu? Kau sadar tidak? Saat aku mengumumkan bahwa engkau tunanganku, dia tidak bereaksi sama sekali. Tapi saat aku menyentuh tubuhmu, dia seolah ingin jadi gila. Orang gila ini, apakah rasa posesifnya sekuat itu? Dia bukan sakit jiwa, dia hanya memiliki penyakit emosi. Bolehkah aku menganggap kau membelanya dan berhati lembut? Karena sakit jiwa bukan bidangku, aku adalah seorang psikolog, bukan psikiater. Aku tidak mengizinkan tunanganku membela orang lain. Menyenangkan, ya? Ini adalah cara bodoh yang kau pikirkan bersama dia? Tiandong. Nansing sekarang adalah tunanganku, istri sepupumu. Jaga jarak. Nansing, tunggu. Karena kau adalah tunangan Yuhua kami, dalam waktu dekat kau akan menjadi bagian dari keluarga Yu kami. Bakar sebatang dupa untuk leluhur kita. Marah? Ini baru permulaan saja loh. Ini baru permulaan saja. Apa Dr. Nan benar-benar akan menikah dengan Yuhua? Tapi kalau dilihat-lihat, mereka lumayan serasi juga. Aku harap pandangan dan seleramu tidak menurun pada anak di dalam kandunganmu. Kau duluan saja. Malam ini aku harus tinggal di rumah lama, menemani ibuku. Aku rasa engkau juga harus mengerti, Dr. Nan sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya ingin melarikan diri darimu. Tidak, dia hanya merasa bersalah karena tidak bisa menyembuhkanku. Tapi dia lupa, dialah obatku. Siapa obat siapa, itu masih belum pasti. Dr. Nan. Ibu Yu, saya akan pulang dulu. Dr. Nan, 2 tahun ini Tiandong menderita sekali, dia hanya menunggumu kembali dan bertemu denganmu. Pernikahannya dengan Miyashi adalah jalan terakhir. Yu Tiandong mendapatkan hak warisan, sangat erat hubungannya dengan keluarga Ni. Siapapun dan apapun itu tidak akan memengaruhi hubunganku dengan Nansing. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi Dr. Nan, orang yang paling dipercayai dan paling dicintai Tiandong, pasti adalah kamu. Kamu bukan kakak laki-laki tertua istri yang sah. Kamu tidak pantas pergi ke sana. Ada apa sebenarnya dengan Yu Tiandong? Selama 2 tahun terakhir ini? Gugatan perebutan harta sudah berjalan 2 tahun, aku nyaris meninggal juga. Namun, keyakinan untuk bertemu denganmu lagi menopangku untuk tetap hidup. Jangan pergi dulu, datanglah ke aula leluhur untuk bertemu.
boleh menelepon sekarang. Ada apa lagi? Kamu Nansing, benar, apakah Nanfang itu ayahmu? Siapa kamu? Ayahmu berutang pada kami, tidak banyak, sekitar 1 miliar rupiah saja. Kau bicara omong kosong. Kalian semua anjing penjilat Yu Tiandong. Aku hanya memberimu waktu 3 hari, jika tidak bayar, kami akan menghajarnya sampai mati. Kamu katakan pada Nanfang, bukankah di rumah dia masih punya istri kaya? Berapa istrimu sebenarnya? Sialan, istri mana yang bisa membebaskanmu? Kakak, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Orangnya sudah pergi, tapi sepupu masih begitu enggan berpisah. Apakah ada yang belum selesai diucapkan? Kenapa ipar perempuan terlihat seperti hantu? Sepupu tidak merasa bersalah? Apa yang perlu ditakutkan dari ketukan hantu? Ini masih siang bolong. Kenapa menyalakan lampu? Resep yang terasa familiar. Yu Tiandong. Yu Tiandong. Dan juga para pengawal. Ada bubur di dapur, bubur daging tanpa lemak dengan kerang kering kesukaanmu. Ada juga lauk di kulkas. Api di kue leluhur kemarin, kau yang menyulutnya kan? Lalu engkau membawaku ke sini seolah-olah engkau yang menyelamatkanku. Kau ingin mengurungku di sini terus sampai aku berjanji padamu, aku tidak akan menghubungi Yuhua lagi, baru kau akan membiarkanku keluar, benarkah? Yu Tiandong, jawab aku. Begitu ingin bertemu denganku, paru-parumu banyak menghirup asap kemarin, kau masih perlu melanjutkan pengobatan. Kau di mana? Aku akan menjengukmu besok. Istirahatlah yang baik. Kau di mana? Kau di mana? Aku di penjara lagi. Terapi psikologis 2 tahun lalu itu, ketidakkooperatifan Yu Tiandong menyebabkan penyakitku kambuh lagi. Aku tahu dalam situasi seperti ini, aku tidak bisa lagi menjadi psikiaternya. Minum obat hanya menyembuhkan gejalanya, bukan akar masalahnya. Hubungan yang tidak normal ini membuatku mengambil sebuah keputusan, kita putus saja, dan tidak pernah saling berinteraksi lagi seumur hidup. Mari kita putus. Jangan pernah bertemu lagi. Lihat dirimu. Dalam satu kalimat, ada 3 kata yang tidak aku sukai. Yang pertama adalah putus. Yang kedua adalah tua. Yang ketiga adalah mati, yang paling aku benci. Aku seharusnya tidak jatuh cinta pada pasienku. Sekarang aku menyadari kesalahanku dan memperbaikinya. Bolehkah? Aku sudah sembuh total, secara harfiah. Aku bukan lagi pasienmu. Kau gila? Aku sama sekali belum menyembuhkanmu, dan kau tidak akan pernah sembuh. Nansing, aku ingin kita bersama selamanya, tidak pernah berpisah. Aku merasa ragaku terikat, dan jiwaku juga terperangkap di sana. Sebagai seorang psikolog,
Yu Tiandong pasti punya alasan melakukan ini. Tapi saat itu hanya ada satu hal di pikiranku. Bahkan satu kata, kabur. Kali ini, bagaimana aku bisa kabur? Kamar mandi tidak ada monitor. Cepat tunggu teleponnya. Kamar mandi tidak ada CCTV. Pergi dan tunggu telepon. Hei, Dokter Nan, Anda baik-baik saja. masih hidup. Saya tidak menyangka dia bisa menyiksa Anda sekejam ini. Perlu saya bantu lapor polisi? Menurut Anda melapor polisi ada gunanya? Penahanan ilegal. Bagi Yu Tiandong, satu kakinya bisa masuk pintu kantor polisi, kaki yang lain sudah bisa keluar. Dia punya rahasia, atau bisa dibilang, dia punya kelemahan fatal. Ayo, saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Begitu serunya. Kemana? Bukan. Kejutan apa ini? Sudah sampai. Yu Tiandong tidak pernah mandi berendam di bak mandi. Kolam renang di villa juga tidak pernah diisi air. Besok siang, akan ada orang yang mengisi air di kolam renangnya. Tinggi air tidak perlu terlalu tinggi. Setinggi anak kecil saja. Dia takut air. Asal dia berhasil kita tipu masuk ke air, dia bukan Yu Tiandong yang biasanya. Anda tahu, saya tidak bisa berenang. Jangan. Jangan. Nansing, selamat kepadamu karena sudah menemukan kelemahanku. Tapi kamu tidak tahu, aku masih punya kelemahan yang paling fatal. Nansing. Aduh, kotor. Paman akan membawamu untuk membersihkannya. Nansing. Dokter Nan, Kenapa kamu ada di sini? tempat ini bukan penjara, bukan juga istana. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Aku tidak mau dengar. Kisah tentang seekor bebek kecil dan sekelompok pelaut. Bebek kecil itu ingin melihat laut, jadi ia mengikuti ayahnya, naik ke kapal nelayan yang berlayar jauh. Tanpa disangka, ia malah dijadikan hewan peliharaan oleh para pelaut dan dipermainkan dengan semena-mena. Setelah bebek kecil itu kembali, ia bahkan tidak berani menyentuh air lagi. Dokter Nan, dia sendiri yang jatuh, bukan kami yang mendorongnya. Jika dia tenggelam di kolam renang, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kamu ingin membunuhnya? Bukankah kamu selalu ingin lepas darinya? Hanya jika dia mati, kamu baru benar-benar bisa lepas darinya. Yu Tiandong, ternyata ini penyebab masalah psikologismu. Yu Tiandong, Yu Tiandong.
Pada saat ini, sepertinya aku mengerti mengapa Yu Tiandong memenjarakanku. Rumahnya awalnya hanya bisa menampung dirinya sendiri, tapi karena inisiatifku, dia membuka pintu yang telah dikuncinya. Tapi aku juga pasien. Aku sudah tahu, kau pasti mencintaiku. Nansing, apa kau akan pergi lagi? Mereka datang. Presiden Yu, beredar kabar di internet bahwa Anda menahan psikolog Anda selama lebih dari 48 jam. Bagaimana Anda menjelaskannya? Menurut laporan, ketika Anda masih kecil, Anda melaut bersama ayah tiri Anda dan dilecehkan secara seksual oleh para pelaut secara massal. Pelecehan berkelompok, benarkah hal itu terjadi? Bisa jelaskan? Jawab dong. Presiden Yu, jawab. Itu semua sudah masa lalu. Apa maksud kalian sekarang malah mengungkit luka orang lain? Apa untungnya? Bahkan jika harus diadili, orang yang seharusnya diadili adalah Nansing. Dia sebagai seorang dokter, memanfaatkan trauma orang lain, dia sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Sama seperti kenapa engkau tidak mengizinkanku memotong jariku? Karena engkau tahu, meskipun aku memotong jariku, jari bengkokmu yang ini tidak akan pulih seperti semula. Ternyata tempat yang tidak ada Nansing, baik itu rumahnya atau rumahku, begitu terasa kosong seperti jantungku dicabut. Nansing, kau akhirnya? Yu Tiandong, kau sembunyikan Nansing di mana? Lihat, aku sudah mengobatimu. Lihat, ini masih ada dan masih sakit. Kehadiranmu telah menghancurkan dunia normal yang telah kubangun dengan susah payah. Nansing, aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menggunakan caraku untuk menghadapi masa lalu. Tidak bisa menemukan Dr. Nan dimanapun? Sepertinya, dia sengaja ingin bersembunyi darimu. Seseorang, jika memang sengaja ingin menghindari orang lain, seolah-olah dia menghilang dari dunia ini. Meskipun engkau mencarinya ke pelosok negeri, kau tidak akan menemukannya. Kurasa engkau seharusnya mengerti di hatimu. Dr. Nan sudah tidak mencintaimu lagi, atau bisa dibilang, dia tidak pernah mencintaimu. Atau dengan kata lain, dia tidak pernah mencintaimu. Apakah hanya jika aku mati, baru aku bisa lepas darimu? Kenapa harus lepas dariku? Kita ini memang pasangan serasi. Etika medisku yang menyelamatkanmu. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk bisa membuatmu mati. Jangan berandai-andai. Itu tidak berlaku. Itu belum tentu. Jangan lupa, aku juga sakit. Kalau berani, tusuk saja lebih dalam. Tembus tenggorokanku, lalu goreskan dengan kuat ke bawah, sobek arteri utamaku. Darah segar dariku akan menyembur keluar dari tenggorokanku. Kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, aku mati di kakimu. Tapi tidak masalah, tenang saja. Aku akan mencarikan pengacara terbaik untukmu, untuk membelamu. Aku yang lebih dulu mengurungmu, kamu melakukan pembelaan diri yang sah. Kamu tidak akan dipenjara,
Aku juga tidak mungkin membiarkanmu di penjara. Nansing, inilah satu-satunya kesempatanmu untuk lepas dariku. Tusuk. Jika kamu tidak menusuk, berarti kamu masih mencintaiku. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Nansing, obat-obatan ini sepertinya menghambat pikiran. Seperti yang kamu katakan. Melupakan juga bisa jadi hal yang indah. Melupakan mungkin adalah hal yang indah. Rencana ini harus dilakukan seperti ini saja. Sekarang sudah dalam kondisi yang paling masuk akal. Kita sudah berusaha keras selama ini, bukan sia-sia. Kita tidak perlu lagi membuat pasar sayur masih saja tawar-menawar. Adik sepupu, proposal tender ini sudah dipelajari lama, apakah harus begitu saja? Jika kau tidak tahu bagaimana memanggilku, maka keluar sana. Tenang sedikit. Rencana, lakukan saja sesuai dengan yang kukatakan sebelumnya. Itu saja. Tiandong? Ada apa Presiden Direktur Yu? Apakah ini sakit, ya? Rapat ini masih mau dilanjutkan atau tidak? Benar, ini menghambat kemajuan. Bagaimana kalau kita tunggu? Presiden Direktur Yu sedikit membaik, cepat bantu dia kembali beristirahat. Pergilah. Ayo, lanjutkan rapatnya. Halo, Tuan Xiao. Halo, Bos Joe. Terima kasih atas minuman yang Anda rekomendasikan. Istri saya sangat menyukainya. Syukurlah kalau kalian menyukainya. Semoga bisnis Anda lancar, ya. Baik, hati-hati di jalan. Bos, ada yang mencari Anda. Dokter Nan? Oh tidak, Bos Joe. Maaf mengganggu Anda. Saya ingin bicara empat mata dengan Anda. Tenang saja, hanya ada saya. Melihat kondisi Tiandong sekarang? Maaf, Anda salah orang. Dokter Nan, jika saya punya sedikit saja cara lain, saya juga tidak akan mengganggu Anda. Ini kondisi Tiandong saat ini. Anda tahu apa yang saya pikirkan? Siasat berpura-pura menyakiti diri sendiri. Anda benar-benar mengenal putra Anda. Saya tahu, aneh rasanya saya datang mencari Anda untuk masalah ini. Sangat aneh, tetapi Tiandong ingin saya memberitahu Anda tentang peristiwa yang terjadi padanya saat kecil. Bu, alamat baru Nansing sudah saya kirimkan ke Ibu. Saya ingin Ibu bantu saya memberitahunya bahwa kejadian kebakaran di kuil leluhur itu bukan perbuatan saya. Waktu itu saya belum sempat menjelaskan, dia sudah pergi. Lalu ada kejadian waktu kecil itu yang Ibu tahu dan yang saya sembunyikan. Ceritakan semuanya padanya. Nah, apa maksudmu? Mengenai kejadian itu, masih ada yang Mama tidak tahu. Ayo, ini uang yang kami kumpulkan untukmu. Semuanya dalam bentuk dolar Amerika. Anggap saja ini kompensasi dari kami untukmu. Bukankah kamu ingin kuliah di luar negeri? Dengan uang ini, kamu bisa kuliah di luar negeri. Lihat aku. Ya, saya melihat mereka tidak berani memejamkan mata karena saya takut tidak bisa mengingat wajah mereka.
Kenapa kamu tidak melapor saja padaku? Apa gunanya jika kamu melaporkanku? Kamu bahkan menyuruh ibumu menceraikanku? Jika ibumu menceraikanku, dengan uang apa dia akan mengobati nenekmu? Dia tidak punya sumber penghasilan, dia tidak bisa menghidupi kalian. Tandong, Tandong, ayolah kita pergi. Mulai dari saat itu, aku mulai takut pada air yang sangat luas, biru yang sangat luas. Penyakit hatiku mungkin bukan karena insiden yang terjadi di kapal itu, tapi lebih karena aku menerima uang mereka. Ini adalah pesan dari Tandong yang harus kusampaikan padamu. Selama 2 bulan terakhir ini, aku tidak bisa menghubungi Tandong. Niyashi selalu menemaninya. Ayah dan anak Yuhua ingin mengirimnya ke rumah sakit jiwa, tapi Niyashi melarang mereka dan menahannya. Penyakitnya tidak mungkin separah itu. Dia hanya punya gangguan suasana hati, tapi bukan skizofrenia. Jika dia minum obat tepat waktu, dia sama saja dengan orang biasa. Tandong, hampir lupa waktunya minum obat. Halo, tunggu sebentar. Mungkinkah Niyashi dan Yuhua bersekongkol untuk menjebaknya? Jika memang begitu, lalu apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan? Ya, Tiandong, kau menyuruhku mencari Nansing. Apa yang bisa dia lakukan? Kau menyuruhku membantumu mencarinya. Aku akan pergi besok. Bukan besok, tapi nanti penyakitku mungkin akan semakin parah. Saat ibu tidak bisa menghubungiku, ibu hubungi saja Nansing. Nah, tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah ibu bertemu dengannya, jangan memaksanya. Malam saat aula leluhur terbakar, kau menyelamatkan Nansing, tapi dia malah membalas kebaikanmu dengan kejahatan. Kau lihat baik-baik, siapa orang yang kau cintai itu, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mencintaimu. Baru-baru ini, seseorang mengambil gambar Presiden Zheng Shihuai, Yu Tiandong, ditemani istrinya muncul di rumah sakit Ren'ai. Yu Tiandong bepergian dengan kursi roda. Sepertinya Yu Tiandong menderita penyakit psikologis yang sangat parah dan sudah menunjukkan gejala fisik yang jelas. Aku tahu, kau pasti mencintaiku. Jika kau tidak menusukku, itu berarti kau masih mencintaiku. Dia ingin memaksakan kembali padamu semua penghinaan dan penyiksaan yang pernah dia alami saat kecil. Nansing, orang secerdas dan sepencuriga dirimu, bagaimana bisa tertipu oleh Niyashi? Aku tahu alasan kau melakukan ini, tapi apakah tindakan segila ini sepadan? Nyonya Yu, ini obat Tuan Yu. Tiandong, minum obatmu. Tiandong, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Jiangzhou, mau tidak? Kita pergi ke Inggris? Bagaimana keadaan sepupu saya? Obat itu harus dihentikan. Kondisi mentalnya sekarang sangat buruk. Bukankah para perempuan mau pergi? Kenapa masih peduli dengan orang gila ini? Kapan uangnya diberikan kepada saya? Saat itu juga saya akan membawanya pergi.
Ipar perempuan ini sebenarnya menginginkan uang atau menginginkan orangnya. Mengurus orang gila dengan perut yang besar, untuk apa repot-repot? Saya mencintainya. Bagaimanapun keadaannya, saya tetap mencintainya. Bersama selamanya. Kecuali saya menjadi orang bodoh. Sekarang, di dunianya, hanya ada saya. Baiklah, saya kabulkan keinginan kalian berdua yang gila ini. Senin depan pukul 10:30, di ruang rapat perusahaan, tanda tangan, stempel, dan transfer dana. Oke. Tiandong, selamat datang kembali untuk meninjau perusahaan. Ipar, Tiandong terlihat sangat bugar ya. Matanya bahkan bisa bergerak. Bagus sekali, adik. Bagus sekali. Masuklah. Ada beberapa dokumen yang masih perlu kamu tanda tangani. Ayahmu saat meninggal benar-benar sedang sakit parah, bersikeras menyerahkan perusahaan padamu. Sekarang masih ada prosedur tambahan seperti ini. Masuklah. Tiandong, tolong tanda tangani dan bubuhkan cap pada kontrak. Ipar, tolong pegang tangannya untuk menandatangani. Ini sepertinya tidak sah ya. Kita semua keluarga, hanya menjalankan prosedur saja. Lagi pula, kamu adalah istrinya. Keinginanmu adalah keinginannya. Benar kan? Benar, ya benar. Kita semua keluarga? Jadi tidak perlu canggung. Tiandong? Tiandong, ada apa denganmu? Ada apa? Ada situasi apa ini? Tadi tangannya sepertinya gemetar. Jangan gemetar di saat seperti ini. Kontrak cadangan. Ini, tanda tangan yang ini. Tiandong, Anda tidak boleh masuk sekarang. Siapa yang menyuruhmu datang? Apa ini tempatmu? Tiandong, kenapa kamu jadi seperti ini? Bibi. Kami sedang rapat dan menandatangani kontrak. Anda pergilah beristirahat di samping. Dia sekarang tidak sadar. Apa yang kalian suruh dia tanda tangani? Dia memang orang gila. Kenapa dia harus mengelola perusahaan? Anda harap tenang. Ayo bawa dia pergi istirahat di samping. Bu, kita keluar dulu. Itu kamu bersekongkol dengan Yuhua. Kamu yang mengganti obatnya. Bu. Awalnya dia hanya sakit emosi, hanya insomnia saja. Bu, saya istrinya. Mana mungkin saya mencelakainya? Apa ini? Perjanjian pengalihan saham? Dia sekarang tidak sadar. Kamu memalsukan tanda tangannya. Kalau bukan bersekongkol dengan Yuhua, apa namanya? Bawa dia keluar dari sini. Keluar boleh saja. Tapi saya harus membawa putra saya pergi. Kamu boleh membawanya pergi, tapi harus tanda tangan dulu. Kalau tidak, hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Anda boleh membawanya pergi, tapi harus tanda tangan. Bu, melihat Tiandong dalam keadaan seperti ini, aku akan menjaganya seumur hidupku. Niyashi, demi mendapatkan dia, demi keuntungan pribadi, kau tega menjadikannya gila. Dan kalian, semua ini adalah hasil kerja keras ayah Tiandong. Kalian. Dia dalam keadaan seperti ini? Bagaimana dia bisa mengurus perusahaan? Baik. Aku setuju. Tiandong. Jika hari ini dia bisa berdiri dari lantai, aku akan memberikan perusahaan ini padanya.
Tiandong, sadarlah, Tiandong. Ada apa denganmu, Tiandong? Tiandong. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kami menerima laporan, ada yang memalsukan kontrak dan mencuri stempel. Bapak polisi, ini hanya kesalahpahaman. Kami sekeluarga sedang bertengkar. Kenapa sepupuku ada di lantai? Ayo, cepat bantu dia berdiri. Cepat bantu dia berdiri. Ada apa? Duduklah, duduklah. Ayo, kenapa tidak hati-hati begini? Sayang. Bapak polisi, hanya kesalahpahaman. Kami semua keluarga, apa itu tidak sama dengan membuat laporan palsu? Sayalah yang melaporkannya. Nansing. Nansing? Kenapa dia datang? Apakah ini kesalahpahaman atau bukan? Biar Bapak polisi yang memeriksanya, baru kita tahu. Kau ingin sekali lagi di penjara? Kau baik-baik saja. Bapak polisi, merekalah yang mengganti obat putra saya, sehingga membuat putra saya tidak sadarkan diri. Dia yang mencuri stempel. Dialah mencuri stempel itu. Stempel itu memang sudah ada di saya. Saya adalah istrinya, semua aset harus saya yang simpan. Nyonya Yu, apa Anda yakin Tuan Yu sendiri yang menyerahkannya pada Anda untuk disimpan? Tentu saja. Tidak. Putraku sekarang menjadi seperti ini. Kau bisa mengatakan apapun. Kaulah yang mengganti obat untuk putraku. Bu, anak saya dan Tiandong akan segera lahir. Mana mungkin saya mencelakainya? Omong kosong. Kau sendiri yang tahu siapa ayah dari anakmu. Kau sadar akan hal itu. Bibi, masalah ini adalah pertengkaran sepasang suami istri. Lebih baik kita tidak ikut campur. Lihatlah, sampai membuat petugas polisi terkejut. Tiandong sekarang masih lumpuh. Perusahaan harus bergantung pada kita. Bukankah begitu? Saya adalah dokter utama yang merawat Yu Tiandong. Kondisinya sekarang tidak normal. Dokter Nan, Ralat, Anda sudah tidak bermarga. Nan lagi, dan juga bukan seorang dokter lagi. Bahkan, Anda sekarang di Jiangzhou, dalam status tidak terdaftar. Dengan status apa Anda bisa mengatakan kondisi Tiandong tidak normal? Kau tidak perlu repot-repot. Saya sengaja datang dari kota A untuk mengundang Dokter Nan kembali. Hanya ingin dia melanjutkan pengobatan putra saya. Yu Tiandong, sampai kapan kau akan memainkan sandiwara ini? Bibi, ini adalah masalah keluarga kita. Saya tahu betul kondisi adik saya. Kita tidak boleh sembarangan menuduh orang tanpa bukti. Anda mau bukti, ya? Bukti ada padaku. Nansing, Kamazepam dan Aplunzol, obat penenang pikiran dan anti kecemasan, semuanya telah ditukar olehnya. Niyashi benar-benar menukar obat Yu Tiandong. CCTV di kamar pasien juga dimatikan, tapi aku berhasil menyalakannya kembali. Setelah mendapatkan rekaman CCTV-nya, aku akan langsung mengirimkannya padamu. Pak polisi, mereka memfitnahku. Maaf, aku masih punya bukti. Nyonya Yu, ini obat Tuan Yu. Tiandong, minum obat. Nyonya Niyashi, apalagi yang ingin kau katakan? Aku sudah mematikan monitor di kamar rumah sakit. Semuanya sudah kuatur dengan jelas. Nonani, kami menerima laporan bahwa insiden kebakaran di kuil keluarga Yu juga ada hubungannya denganmu. Ikut kami sekarang. Petugas polisi, mereka juga merekalah dalang dibalik semua ini. Bibi, aku tahu kau sudah lama mengincar kekayaan keluarga Yu, tapi kau hanya mengatakan kebohongan tanpa bukti. Bukankah itu tidak pantas? Kau sungguh mengada-ada. Paman, mengapa terburu-buru pergi? Apakah Paman sangat marah? Cucu ini hanya pura-pura. Tidak. Ada apa ini? Tiandong, kau sudah sadar? Tiandong. Paman, tadi malam Anda dan putra Anda pergi ke rumahku dan mengobrak-abrik semuanya. Paman mencari stempel itu kan? Yu Tiandong, apalagi yang kau rencanakan? Kapan aku pernah ke rumahmu? Di rumahku ada CCTV. Tapi sudah lama dicopot oleh istriku yang baik ini.
Namun aku punya ponsel untuk merekam video. Aku tidak akan membuktikannya sendiri kepada Anda. Serahkan saja pada polisi. Drama banget. Aku ada di rumah sakit loh. Tiandong, ternyata kau sudah sadar sejak tadi. Pantas saja waktu aku tanda tangan tadi, kau sengaja menggaruk-garuk kertasnya. Tadi aku sudah lihat tatapan matamu berbeda. Tapi Tiandong, aku tidak bermaksud jahat padamu. Aku sungguh mencintaimu. Aku tahu. Aku sungguh mencintaimu. Aku tahu. Jauh sebelum 3 bulan lalu, saat engkau mengganti obatku, dosis obat itu membuatku pusing dan mual. Kenapa engkau tidak bilang kau mencintaiku? Kenapa engkau tidak kasihan melihatku menderita, lalu menghentikan obat itu? Kau sudah tahu, aku mengganti obatmu? Lalu kenapa engkau masih meminumnya? Karena aku ingin membuktikan sesuatu. Bahwa saat engkau tidak bisa menjangkauku, kau akan menghubungi Nansing. Lalu bagaimana kalau Nansing tidak mau kembali? Nansing akan kembali. Kalian berdua bicara saja. Kau selalu tahu mereka memberimu obat, tapi engkau masih meminumnya, membuat dirimu menjadi bodoh, hanya untuk memancingku kembali dan menyelamatkanmu? Aku tahu kau akan kembali, meskipun kau membenciku, marah padaku, menghindariku. Tetapi aku tahu, kau mencintaiku. Terakhir kali ibumu mencariku, aku sudah berpikir, bagaimana mungkin orang sepintar dirimu bisa dibuat seperti ini oleh mereka? Aku tidak pintar. Aku hanya tahu, kau pasti akan kembali untuk menyelamatkanku. Kau menang, kau berhasil membuat semua musuhmu masuk ke penjara, dan juga membuktikan apa yang ingin kau buktikan. Maksudmu apa? Kau bisa terus memenjarakanku, mengurungku di tempat milikmu itu, yang hanya ada 4 dinding dan 1 kasur besar. Nansing, aku tahu aku sakit. Mungkin tidak akan sembuh seumur hidup. Tetapi aku tidak ingin aku melukaimu. Aku berharap aku bisa melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Tetapi sepertinya yang kulakukan tidak terlalu baik. Selama beberapa hari aku dikurung olehmu, ibuku mencariku seperti orang gila. Untungnya aku dikurung olehmu. Kalau tidak, aku mungkin akan mati di tangan ibuku. Jika dipikir-pikir seperti itu, kau memenjarakanku, tapi kau juga melindungiku. Benar. Jangan cari alasan untukku. Aku tahu aku sakit parah. Apa kau tidak akan mengunciku?
Kau belum mau mengurungku? Bisakah aku memelukmu sebentar? Pasien yang sopan tetaplah seorang pasien. Nansing, maafkan aku. Sekarang kita bisa bersama-sama sepanjang waktu. Dia sengaja menumpahkan susu itu ke Sudah bajumu cukup. tanpa sidik jariku. Kau tidak akan bisa pergi kemanapun. Kejutan. Nansing, pukul dia. Hajar dia. Setelah bertahun-tahun dengan susah payah aku melupakannya, engkau malah membuatku mengingat lagi malam yang paling menyakitkan beberapa tahun yang lalu. Sebelum kau menyembuhkanku, aku tidak akan melepaskanmu. Kau tahu kenapa aku membencimu? Karena kehadiranmu telah menghancurkan dunia normalku yang susah payahku bangun. Maafkan aku. Naiklah mobil. Pak sopir, antar Nona Nan ke kota A. Kota A, kau mau memenjarakanku di tempat lain. Nansing, kau bebas. Sepertinya dia benar-benar akan melepaskanku. Suara apa itu? Kamu masih masak sendiri? Aku mempekerjakan seorang pengurus rumah tangga yang mencuci dan memasak. Aku tutup telepon dulu, waktunya makan. Nansing, Yu Tiandong benar-benar tidak mencarimu? Dia tidak mencariku, bukankah seharusnya aku senang? Terakhir kali dia datang ke tempatku, dia mengambil obat sekali. Rasanya kondisinya jauh lebih baik. Aku tahu. Pengurus rumah tanggaku memanggilku untuk makan. Aku akhiri obrolan kita. Yu Tiandong, apa aku sudah menyembuhkanmu? Sudah sembuh. Lihat, setiap hari kamarku, aku bersihkan dengan sangat rapi. Dan untuk setiap makanan, aku bahkan membuat 4 lauk dan 1 sup. Sepertinya aku tidak hanya menyembuhkanmu, aku juga mengembangkan keterampilan tata geraha housekeeping milikmu. Aku benar-benar sudah sembuh. Perasaan sembuh itu seperti apa? Dulu, duniaku selalu dipenuhi kabut tebal, putih, kuning, kadang-kadang bahkan abu-abu. Aku sering tersesat, bahkan tidak bisa melihat jalan di depan. Tiba-tiba suatu hari, ada seekor kupu-kupu terbang ke duniaku. Ia membimbingku keluar dari kabut ini. Jangan bilang kalau aku adalah kupu-kupu itu. Bukan kamu kok. Terima kasih, orang yang melepaskan kupu-kupu itu.